Dulu ya dari awal dengan Kang Firman, mulai dari beli tanah buat jalan, malam-malam kita ke sini ketemu warga, perlu jalan di sana karena tanah kita di dalam, belum ada jalannya, belum masuk mobil masuk sini. Banyak orang yang berpikir bahwa saat itu wah nggak mungkin mobil bisa masuk ke dalam. Tapi saya tidak begitu, karena saya punya realitas energetik yang tersedia dalam diri saya ciptakan saja energi itu untuk membangun sesuatu yang mungkin. Dan ternyata bikin gedung ukuran 8 kali 28 meter aja 3 lantai di puncak gunung di sana tidak terjangkau mobil bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Jalan Tauhid. Kami akan menayangkan tausiah beliau Ustadz Saiful Karim. Kali ini beliau akan menjelaskan bagaimana cara mewujudkan keinginan yang selama ini tidak pernah dijelaskan oleh ahli pemuka agama atau ahli spiritual yang lainnya, teman-teman. Dan beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara memanfaatkan energi yang tersembunyi dalam diri manusia itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Silahkan untuk lebih jelasnya simak videonya sampai selesai ya, biar kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan dibagikan oleh Ustadz Saiful Karim. Selamat menyimak, teman-teman. Untuk membuka rahasia judul ini, mari kita sambungkan diri kita semua dengan kesadaran murni yang ada dalam diri kita, intuisi terdalam dalam diri kita, karena jawaban yang sejati selalu akan muncul dari kesadaran yang tertinggi. Oleh karenanya mari kita awali diskusi kita siang hari ini bersama-sama, memohon ridhonya, berkahnya, dengan menyapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti setiap orang yang membaca judul ini seperti Kang Firman tadi ini bertanya pasti, karena judul ini unik. Saya juga tidak tahu judul ini dari mana datangnya. Pokoknya kalau ditanya ngariksa berikutnya judulnya apa, kalau belum bisa ada judul ya saya diam aja. Tapi biasanya kalau ditanya walaupun tidak langsung ya sejam 2 jam muncullah judul itu. Dan yang muncul di intuisi saya ya judulnya ini, mengenal hard disk kosmik pengendali nasib. Betul ya Kang Firman, kalau kita bicara hard disk itu perangkat keras yang ada dalam komputer. Komputer kita itu punya 2 hard disk. Ada hard disk internal bawaannya komputer, ada juga hard disk eksternal. Kalau nggak cukup memorinya biasanya kita membeli tambahan hard disk ya untuk menyimpan data kita. Tapi saya tidak akan bicara hard disk yang itu. Walaupun nanti mungkin ada kesamaan sedikit, ada analogi ya. Saya ingin berbicara hard disk kosmik. Jadi ternyata di alam semesta ini Allah sendiri yang telah menciptakan sebuah ruang memori untuk menyimpan semua data kita. Kalau kita bicara data pasti berbicara tentang masa lalu. Hard disk kosmik ini ya ada pada setiap manusia.
ada pada setiap kita, yang selama ini sering disebut hard disk kosmik ini sebagai alam bawah sadar. Dan itu yang akan kita kenali. Apa yang harus dikenali dari situ? Yang harus kita kenali di situ adalah cara kerja alam bawah sadar itu, terutama dalam rangka mengendalikan nasib manusia. Kira-kira apa manfaatnya kalau kita tahu itu? Yang sudah terlanjur banyak sampah memori di hard disk kosmik ini, ya tentu saja jangan putus asa, karena ada caranya untuk bisa mengubah data itu yang ada di hard disk kosmik itu. Tetapi untuk orang tua nih, ayah ibu yang punya anak masih dalam pertumbuhan, kalau kita pernah dijejali data di masa lalu oleh orang tua kita, dan data itu ternyata terbukti membuat realitas kehidupan kita seperti yang kita rasakan saat ini, tentu kan kita tidak ingin, terutama realitas hidup yang menyengsarakan kita, terwariskan realitas hidup ini kepada anak cucu kita. Pasti ada keinginan itu kan? Itu yang paling penting. Sehingga dari sini ada satu kompetensi yang saya bangun. Setelah mengetahui mekanismenya, kita jadi lebih hati-hati lagi ketika berbicara, bertindak, bersikap. Karena semua itu ternyata tidak ada yang lolos dari hard disk kosmik ini. Tidak ada yang lolos. Bahkan saya berani menyebut hard disk kosmik ini sebagai catatan amal. Dan yang mencatat amal diri kita, ya tentu saja diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, saya berharap kita semua bisa jujur untuk mengakui kalau catatan itu ada, data itu ada. Dan data itu kalau ada dan dia masih punya kekuatan sebagai energi, hati-hati, karena itu akan terus-menerus membentuk realitas kehidupan kita. Kira-kira itu Kang Firman yang akan kita bicarakan. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal ada dua jenis realitas. Yang pertama ada yang disebut dengan realitas fisik. Itu sudah mewujud tuh. Tapi jangan lupa, ada satu realitas disebutnya realitas, tapi saat ini belum fisik. Itu yang disebut dengan realitas energetik. Kok bukan realitas energi? Karena energi itu sebetulnya tidak punya kemampuan apa-apa kalau tidak diberdayakan. Makanya sering ada kata-kata, mungkin Kang Firman pernah dengar orang bicara, kamu itu kurang energik, gitu. Iya betul. Betul nggak? Betul ya. Kan sebetulnya maksudnya orang ini kurang bersemangat gitu. Ada energi, tetapi energinya itu tidak optimal dalam dirinya. Sebetulnya dalam bahasa Inggris tidak ada itu kata-kata energik. Tapi biasanya kalau di Indonesia kan kalau ada orang lain yang mengucapkan itu, apalagi tokoh, nggak dipikirkan, langsung ditiru. Latah ya. Latah. Saya perbaiki ya. Jadi tidak ada sebenarnya energik. Yang ada itu adalah energetik. Jadi energetik itu artinya ya energinya itu kelihatan ada. Energinya itu kelihatan berdaya. Energinya itu kelihatan berfungsi. Nah seperti saya bisa lihat nih Bapak Ibu nih ya. Tadi habis makan siang kan? Makan siang. Harusnya habis makan siang itu lebih energetik. Tapi kalau habis makan siang malah ngantuk,
Berarti ada batas dalam diri yang terlampaui. Sebenarnya tadi waktu makan itu kan ada yang mengingatkan, sudah cukup gitu. Tapi karena sambalnya enak, lauknya nikmat, bukan nikmat ya, enak, sedap gitu maksudnya. Karena nikmat itu nggak ada kaitan dengan makanan. Ya pengen nambah lagi. Nah, akibatnya apa? Ruang di dalam perut ini, ya, yang harusnya sepertiga buat yang cairan, sepertiga buat padatan, dan sepertiga buat udara, ini jadi penuh tuh dengan padatan. Penuh ya. Apalagi sebelum makan lupa minum dulu. Ini biasanya baru minum setelah keselak ya. Jadi bagus kalau sebelum makan itu minum minimal 600 ml. Jadi saya selalu menyediakan air 600 ml untuk ya minum sebelum makan. Baru padatan masuk tuh. Sehingga ketika padatan itu masuk, larut sepenuhnya dalam air yang sudah tersedia di sini. Kebayang nggak? Ketika padatan masuk, air yang ada di sini nggak ada, sehingga makanan sulit dilarutkan. Itu nantinya jadi luka tuh lambungnya. Ini salah urutan makan aja bisa sakit. Ya, makanya ketika sudah merasa cukup, jangan sampai kenyang tuh, sisakan sepertiga. Maka itu bakal energetik gitu. Tapi kalau penuh, ya seperti tungku yang dikasih kayu bakar kebanyakan, tidak ada ruang tuh buat udara, api malah tidak menyala, mati malah. Jadi saya nanti bisa lihat nih di sini, ya, yang tidak energetik, itu udah makan siang malah tidur. Nah itu bahaya sekali ya. Itu namanya energinya ada, tetapi tidak energetik. Makanya saya gunakan ada realitas fisik, ada realitas energetik. Paham ya? Paham. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke judul ini, saya izinkan untuk menjelaskan sedikit saja di sini. Ini spidolnya ada. Jadi tadi ya, ada namanya realitas fisik, ya toh? Yang kedua ada namanya realitas energetik. Nah, kalau yang ini sudah kelihatan, sudah mewujud. Kalau yang ini sudah ada, tapi belum kelihatan. Jangan lupa ya, semua realitas fisik itu adalah bentukan dari realitas energetik. Jadi justru ini ada karena dibentuk oleh ini. Jadi kalau begitu saya bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Duluan mana? Realitas fisik atau realitas energetik? Nah, realitas energetik dulu, baru realitas fisik ada. Nah, realitas fisik dengan realitas energetik itu seperti cermin. Tahu cermin? Cermin itu jujur, ya. Jadi kalau kita berdiri di depan cermin, bajunya begini, pasti bayangannya sama. Kalau ada upil di sini, ada juga di cermin itu. Jadi tidak bisa ya upil ditiadakan di cermin. Upil harus ditiadakan di sini. Karena sebetulnya sejatinya kita ada yang di depan cermin. Yang di belakang cermin itu kan bayangan, bukan yang sebenarnya. Tetapi cermin itu jujur. Artinya ya, setiap orang berdiri di depan pasti bayangannya akan persis sama dengan yang berdiri di depan. Kalau cerminnya bersih. Kenapa? Kalau cerminnya bersih, dia memantulkan seluruh cahaya yang disampaikan oleh si benda itu seluruhnya. Maka cermin itu disebut pemantul cahaya yang paling sempurna. Makanya perpotongan dari cahaya pantulnya itu akan membentuk bayangan. Nggak usah saya jelaskan, yaitu waktu SD belajar kan, belajar bagaimana perjalanan cahaya sehingga membentuk bayangan. Kalau sudah lupa lagi ya belajar lagi. Itu
ruginya kalau belajar nggak ngerti. Makanya saya dulu kalau belajar itu tidak berusaha menghafal. Ya, sekarang ditanya sama cucu saya, suka digeroin sama cucu saya, kok ya masih ingat pelajaran SD? Karena dia pikir saya penghafal. Semua kalau dinalar itu memori kita tidak usah banyak-banyak. Dan kalau dinalar kita selalu siap ketika ditanya. Kalau dihafal selalu panik, itu karena hafalan. Nah, makanya orang yang suka menghafal itu kelihatan gampang panik. Makanya coba belajar segala sesuatu dipahami. Ya, saya kalau mau mengajar fisika tuh di universitas, saya nggak pernah belajar malamnya, Kang Firman. Jadi kalau besok topiknya apa, entropi, ya sudah ngegeluyur aja. Tahu-tahu sudah 20 papan tulis aja rumus semuanya. Karena itu ya, ilmu itu ya kalau dipahami itu ngegeluyur gitu. Ya. Jadi logikanya manusia itu memang keren. Itu yang sebutkan berpikir ilmiah. Strukturnya sudah seperti itu. Ya, bisa induktif, bisa deduktif. Yuk kita lihat lagi ke sini. Jadi realitas mana dulu? Fisik dulu, energetik dulu. Oke. Yang ini pencerminan dari yang ini. Nah, sekarang gini, kalau saya singkat aja, realitas fisik adalah RF. Biar nggak panjang saya bicaranya. Realitas energetik saya singkat RE. Oke? Kalau ini adalah garis bilangan yang menceritakan perjalanan waktu. Oke ya? Misalkan waktu berjalan ke sana, anak panahnya ke sana. Ini menyatakan perjalanan waktu. Waktu sendiri kan definisinya adalah ruang yang bergerak. Maka waktu itu tidak pernah bisa diulang. Makanya nggak ada ulang tahun. Yang ada adalah memperingati hari kelahiran. Bohong tuh ulang tahun. Ya, makanya lagunya selamat ulang tahun. Udah gitu tiup lilin lagi. Wah, itu tambah parah ya. Waktu tidak bisa diulang. Harusnya setiap kali merayakan hari kelahiran nyalakan lilin, bukan tiup lilin. Makanya lagunya harus diganti. Nyalakan lilinnya, nyalakan lilinnya. Harusnya begitu, bukan tiup lilin. Tiup lilin itu kan asalnya terang jadi gelap. Makanya mohon maaf ya, banyak yang umurnya nambah tambah gelap hidupnya. Kebanyakan tiup lilin. Jadi perayaannya udah kacau itu. Makanya kalau saya sering diundang nih, saya diundang ya. Ada yang undang saya di hari ulang tahun saya. Istimewa katanya. Udah ada lilin. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya, itu. Saya tidak mau latah ya, tidak mau mengikuti seperti kebanyakan orang. Jadi harus berbeda. Selama tidak masuk di nalar saya nggak mau. Ya. Kan harusnya lilin itu dinyalakan bukan dimatikan. Makanya yang sering mematikan lilin setiap ulang tahun, bayangkan ya, ulang tahun ke-56 udah 56 kali tiup lilin, tambah gelap kan. Harusnya kan tambah dewasa, tambah terang. Bagaimana menjadi sumber cahaya kalau tambah gelap? Melipir dulu sedikit. Oke, garis bilangannya ke sana ya. Setuju? Oke, berarti ini anggap aja masa lalu. Yes? Ya, berarti ke sana itu masa depan. Ya, saya mengambil satu titik aja di sini, satu titik di sini. Katakanlah di sini ada realitas fisik, sebut aja RF. Terjadi tuh di sini. Entah di tahun keberapa terjadi di situ. Berarti realitas fisik yang terjadi di sini, ya, hasil dari realitas energetik yang di sebelah mana? Yang di sini kan? Betul? Di sini kan? Nah, makanya semua yang ada RE yang ada di sini, maka dia akan melahirkan RF di sini. Pertanyaan sekarang, apakah kita bisa membentuk masa depan realitas fisik yang jauh lebih bagus dengan menggunakan realitas energetik yang ada di sini? Bisa? Belum ngerti berarti. Ulangi. Ini
yang ini masa lalu kan? Ya. Di sini ada realitas energetik. Ada realitas yang masih berupa energi. Ya. Apa yang ada di realitas energi itu semua akan terbentuk menjadi realitas fisik. Anggap di sini di tahun keberapa sudah terbentuk realitas fisik. Berarti bentukan dari mana? Dari masa lalu. Jadi realitas fisik saat ini itu adalah bentukan realitas energetik di masa lalu. Sekarang realitas fisiknya apa? Bisa realitas fisiknya yang kita inginkan, bisa realitas fisiknya yang tidak diinginkan. Yes? Oke. Nah, kita menginginkan sesuatu nih di sini. Yang kita inginkan itu realitas fisik yang berbeda, bukan yang itu lagi. Ingin yang berbeda pasti. Yang baik ingin tambah baik lagi, apalagi yang buruk ingin lebih baik. Pasti begitu kan? Setuju ya? Setuju. Oke. Berarti di mana kesempatan kita membangun realitas energetik? Di titik ini. Ketika kita sukses membentuk RE di sini, RE yang berbeda ya, bukan RE yang kemarin. Sebut ini RE1, ini RE2, RE yang berbeda. Maka kalau di sini ada terjadi lagi yang namanya RF, ini sudah bukan RF yang kemarin, bukan RF1, tapi RF2. Kebayang ya? Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau kita membiarkan realitas energetik konstan, Ya, betul. kita berharap setelah hari ini ke depan kita ingin kehidupan yang lebih baik, tetapi realitas energetiknya masih yang kemarin. Kebayang nggak? Itulah yang terjadi. Kebanyakan manusia mengulang-ulang kejadian yang sama sepanjang waktu. Jadi kalau kita ingin dari sini ke depan itu realitas fisik kita berubah, berarti saatnya kita mengubah realitas energetiknya di mana? Saat ini. Di sini. Saat ini, sekarang. Mau nggak saya ajak untuk mengubah itu? Tentu mau, Ayah. Tentu mau ya? Oke. Tapi sepertinya teman-teman itu belum paham yang disebut realitas energi itu barangnya apa, Ayah? Oke, betul. Nah, bagus. Ini gunanya Kang Firman di sini. Biar mengingatkan saya. Barangnya kayak apa? Barangnya ya energi. Di mana energi itu ada? Energi itu tersedia di sini. Nah, saya jelaskan dulu kalau gitu. Realitas fisik itu bersifat deterministik. Ngerti nggak? Deterministik itu tidak ada kemungkinan lain. Tapi kalau realitas energetik itu bersifat probabilistik, masih banyak kemungkinan. Ini bersifat probabilistik. Pakai bahasa asing sedikit ya biar gaul. Makanya kalau belajar fisika klasik itu deterministik. Kalau belajar fisika kuantum probabilistik. Contoh. Harus kasih contoh. Iya. Jam makan siang rawan. Oh jangan, udah lewat itu yang tadi. Contohnya nih, yang paling gampang. Bapak Ibu punya nomor rekening? Punya? Oke. Bisa dibuka nggak sekarang di e-banking? Nggak usah saya lihat, nggak usah. Coba lihat saldonya. Lihat saldonya sekarang. Lihat saldonya. Yang punya e-banking, lihat saldonya. Udah nggak usah dibicarakan. Udah tahu kan saldonya? Oke. Lihat saya. Itu realitas fisik, realitas energetik. Fisik. Bisa nggak mengubah saldo sekarang? Sekarang? Nggak bisa kan? Tapi bisa nggak mengubah saldo di masa yang akan datang? Di mana merubahnya? Apakah dirubah di realitas fisik, di energetik? Gitu. Ya. Kalau dirubahnya di realitas energetik, ya masih banyak kemungkinan. Jangan percaya saldo hari ini, ya toh. Lalu kita merasakan
seolah-olah ya kita sudah berkelimpahan saat ini. Perhatikan saya, itu namanya merubah realitas energetik. Makanya sekarang kita harus berubah dari kebiasaan mencari ke menjadi. Contoh gini ya, saya yakin besok lusa akan kaya. Nah, itu nggak dimengerti kata-kata itu oleh alam semesta. Tapi kalau dirasakan di dalam, seolah-olah saya sudah kaya saat ini, walaupun faktanya di realitas fisik belum terjadi, itu realitas energiknya sudah terbentuk. Sekarang perhatikan saya, ada kebebasan nggak membentuk realitas energetik? Ada ya. Ada probabilitas nggak di situ? Ada ya. Banyak nggak kemungkinannya? Banyak. Kenapa tidak digunakan? Karena nggak tahu. Karena kita terpaku pada realitas fisik. Oke, berdasarkan saldo yang dilihat tadi, nggak usah acung tangan, nggak usah jawab. Saya nanya, ya. Minggu depan kita jalan-jalan ke Jepang. Siapa ya? Dengar dulu, kalian belum ngerti. Belum ngerti kalian tuh belum ngerti. Belum selesai pertanyaannya sudah ayo. Jangan pura-pura di sini, jangan pura-pura. Ya, tadi kan sudah lihat saldo di realitas fisik. Saya bilang sekarang, minggu depan kita jalan-jalan ke Jepang. Nah, yang berfokus pada realitas fisik, misalnya saldonya 100.000, 200.000, pasti akan bilang, wah, gak mungkin saya ke Jepang, betul nggak? Ini jujur saya ingin bilang, iya kan? Kalian nggak jujur, iya aja dari tadi. Belum ngerti kalian tuh belum, sebentar. Makanya ngaji dengan saya pelan-pelan supaya ngerti. Ini ilmu mahal, dan saya setiap hari membagikan ilmu mahal ini yang sudah saya praktekkan dalam kehidupan saya gratis. Tapi yang berfokus pada realitas energetik, dia tidak terganggu dengan saldo yang dilihat tadi itu. Dia getarkan dirinya, yes, saya pasti ke Jepang bareng sama ayah guru. Semakin kuat getarannya, semakin terbentuk realitas energetik dalam dirinya. Itu sudah realitas, walaupun belum jatuh menjadi realitas fisik dibandingkan dengan orang yang tadi fokus pada realitas fisik. Jadi ngerti nggak sekarang kenapa kita jadi terbatas selama ini? Karena kita gagal fokus. Nah, kata kuncinya adalah fokus. Harusnya Bapak Ibu fokus kemana? Harusnya fokusnya ke realitas energetik. Kebanyakan orang fokus pada realitas fisik. Yang terjadi kata-katanya apa? Gak mungkin. Uang dari mana? Betul nggak? Nah, itulah yang telah membentuk nasib kita. Tetapi kita tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Allah menyatakan segala kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu. Wujudnya apa? Realitas apa? Realitas energetik. Sudah ada. Cuman realitas energetik ini tidak diupayakan agar dia hijrah menjadi realitas fisik. Malah dia batasi dengan kata-kata, pikiran, ya, terutama pikiran bawah sadar. Inilah bahayanya hard disk kosmik. Itu dulu Kang. Siap. Ayah tepuk tangan. Ya, ayah. Ayah, saya sedikit ke pinggir dulu. Kalau berbicara realitas fisik dan realitas energetik, para sahabat di studio ataupun di ruang live juga mungkin
ada beberapa yang baru dengar Ayah. Tapi kalau berbicara, ini di kajian Ayah, berbicara takdir dan nasib Ayah. Ada berbicara data dan berbicara fakta. Ya. Ya. Apakah ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan saat ini Ayah? Ada. Ya. Ada. Data dan fakta itu berbeda. Misalkan gini, BMKG meramal 3 hari ke depan Bandung akan hujan lebat. Saya mau nanya itu, data apa fakta? Kau tahu? Kan belum terjadi. Pinter ya kalian itu. Pinter ngeles maksudnya. Itu biasa nggak jelas. Lihat saya semua. BMKG itu lembaga ilmiah. Lihat saya semuanya. Lembaga ilmiah itu berbicara berdasarkan data. Data yang mana? Data yang sudah terjadi. Data yang sudah terjadi, ya, itu diintrapolasi dulu. Diintrapolasi itu artinya apa? Data itu dibaca berdasarkan fakta saat itu. Nah, kita mau mengajukan ekstrapolasi, namanya hipotesa. Tidak mungkin seorang ilmuwan meramal sesuatu bukan berdasarkan kecenderungan data. Ini kalian pada sekolah dulu nggak? Sampai gerbang kayaknya sekolah. Nyampe mana sih? Saya juga bingung, belajar agama nggak jelas, belajar ilmu pengetahuan nggak jelas, tanya matematika malah bingung juga. Gini. Dulu kan kalian disuruh mengukur ini, mengukur itu. Ya pernah sekolah lah. Ya, kan dibuat dalam bentuk grafik tuh. Lalu ada titik-titik koordinat. Kemudian dihubungkanlah titik-titik koordinat itu. Nah, itu namanya intrapolasi di daerah di mana kalian melakukan percobaan. Ilmuwan itu suka ingin coba ditarik ke atas dan ke bawah, padahal di situ tidak melakukan percobaan. Itu namanya ekstrapolasi. Tetapi kecenderungan menarik garis itu berdasarkan data yang ada. Paham ya? Ini sekalian belajar biar agak gaul ya sedikit. Nah, jadi tadi kok bisa mengatakan 3 hari ke depan BMKG bilang Bandung akan hujan. Itu berdasarkan data yang sudah dia miliki, diekstrapolasi. Itu namanya hipotesa. Bisa hujan, bisa tidak? Bisa hujan, bisa tidak? Betul. Betul nggak? Nah, data itu tidak sama dengan fakta. Datanya bilang Bandung 3 hari ke depan akan hujan lebat. Faktanya tidak terjadi, belum tentu terjadi. Hari Sabtu yang lalu, Sabtu Minggu, kami mengadakan milad di sini. Sampai hari Jumat malam itu masih hujan lebat. Saya baca ramalan BMKG, katanya Sabtu Minggu bakal hujan lebat. Gitu. Tapi saya punya keyakinan di milad ini kayaknya hujan nggak dulu deh. Saya minta izin sama katak, sama cacing, itu. Saya yakinkan mereka bekal airnya udah cukup. Ternyata Sabtu Minggu di sini tidak hujan, dan acara milad ya tidak kehujanan gitu. Bisa, bisa. Tergantung kita komunikasinya dengan alam. Nah, jadi faktanya belum tentu terjadi. Data itu. Apalagi kalau ada treatment. Perlakuan. Misalnya ya, BMKG nabur garam pakai pesawat. Itu rekayasa cuaca namanya. Ada treatment, tambah lagi. Ramalan itu bisa tidak terjadi. Jadi data belum tentu jadi fakta. Oke. Di masa lalu kita punya banyak data, Kang Firman. Hasil inputan dari lingkungan, orang tua, macam-macam. Apakah di masa depan faktanya bisa linear dengan data? Bisa ya, bisa tidak. Apalagi kalau mau melakukan treatment. Di mana itu? Nah, itulah nanti hard disk cosmicnya kita akan coba ubah. Nah, itulah bedanya
takdir dan nasib. Ya, betul ayah. Takdir itu data, nasib itu fakta. Biar gampang, Ya, daripada pakai definisi nggak jelas. Nah, supaya jelas aja, takdir apa? Data. Nasib apa? Fakta. Bisa nggak data sama dengan fakta? Bisa. Bisa. Udah mulai pintar sedikit. Berarti masih ada ruang untuk oksigen di lambungnya. Iya, karena banyak sahabat mungkin yang akan bertanya begini. Setelah mendengar ayat tadi, bagaimana ya prediksi aku nanti di hari ke depan? Yes. Jangan sampai ngitung kancing. Ya. Apakah saya nanti dalam tanda kutip mengalami keuntungan atau Ya. mengalami kerugian? Bagaimana Allah saja, kan itu sudah ditentukan sama Allah. Nah itu ayah. Itu yang keliru. Makanya lihat judul saya, ya, mengenal hard disk kosmik pengendali nasib. Harus kita kenali. Berarti kita berbicara tentang bagaimana setelah hari ini ke depan, ya kan? Fakta kita itu tidak sama dengan data yang sudah lewat. Ya, ya. Paham, ya? Ini kan sedang visioner, berpikir ke depan. Jadi saya menggunakan bahasa gampang aja, mengartikan takdir dan nasib. Ngerti kan? Atau tambah pusing? Udah sesederhana itu, ya. Saya cari padanan yang paling gampang. Oke, bisa terjawab ya? Bisa, Firman. Oke. Kalau sudah terjawab, yuk kita masuk dulu. Ya. Ada namanya hard disk, ada namanya flash disk. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Dipakai apa tuh hard disk dan flash disk, Bapak Ibu? Pakai ngegoreng? Oh, pakai data. Betul nggak? Ya, kita pernah foto-foto supaya anak cucu kita bisa lihat gantengnya kita suatu saat. Betul nggak? Disimpanlah di hard disk, di flash disk. Ya kan? Ya. Begitu kan? Betul ya. Oke. Jadi hard disk atau flash disk itu sebetulnya adalah sebuah ruang memori tempat menyimpan data. Nah, ini buatan manusia nih. Ternyata manusia itu bikin hard disk dan flash disk itu mencontoh buatan Allah sebetulnya. Karena Allah itu sebelum manusia menciptakan hard disk dan flash disk sudah menciptakan otak. Dan di otak itu ada dua, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Jadi Allah tuh sudah keren sebetulnya. Makanya semua data ada di situ. Nah, bedanya apa? Perhatikan saya. Saya jelaskan sedikit dulu ya, Kang Firman, biar mengerti. Baik. Kita bicara dulu fungsi hard disk. Nah, biar sekolah IT lah sedikit lah. Siap Ya. Fungsi hard disk itu adalah media penyimpanan data jangka panjang. Ya, bisa menyimpan sistem operasi. Tahu sistem operasi? Baru dengar? Komputer, laptop kita ini nggak akan jalan kalau tidak ada OS, operating system. Sistem operasi itu ada Windows. Itu sistem operasi. Ya? Gimana saya ngomongnya sama kalian ini? Ada yang namanya aplikasi. Tahu aplikasi? Ya, aplikasi itu bisa Excel, betul nggak? Untuk ketik-ketik namanya apa? Word. Ya, pokoknya itu aplikasi. Tapi aplikasi ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada sistem operasinya. Nah, semuanya disimpan di mana? Dalam memori. Di hard disk. Itu permanen di hard disk. Ya, komputernya mau hidup, komputernya mau mati, asal kita sudah memasukkan ke hard disk, tersimpan permanen. Paham ya? Bisa menyimpan dokumen, Bisa. video, foto, file. Meskipun perangkatnya dimatikan, hard disk itu tetap bisa menyimpan. Coba Bapak Ibu, habis kerja dimatikan aja, sudah di-save kan? Besok dibuka lagi, kan masih ada hasil kerja. Nah, itu namanya memorinya memori jangka panjang. Itu yang disebut dengan long term memory. Nah, di otak manusia namanya subconscious mind. Itu namanya alam bawah sadar. Nah, di komputer kita ada yang namanya RAM. Pernah dengar nggak RAM? Pernah dengar kan?
random access memory. Nah, RAM itu memori juga. Cuman dia itu hanya menyimpan sementara. Kalau komputernya mati, dia tidak menyimpan data. Aduh, belum kesimpan Kang Firman di hard disk, di flash disk. Ya. Nah, RAM sudah tidak lagi kalau komputer sudah mati. Nah, RAM itu kira-kira pada diri manusia itu namanya pikiran sadar. Oke. Jadi hebat nggak Allah? Kalian mengagumi komputer kan? Betul? Mengagumi hard disk kan? Mengagumi RAM kan? Ya. Tapi pernah nggak mengagumi diri sendiri? Pernah nggak mengagumi diri? Ini karena kurang pengetahuan. Seolah-olah yang diciptakan manusia itu segalanya, padahal semua manusia mencipta meniru ciptaannya Allah. Kalau ditukar, Bapak Ibu ditukar, tukar tambah sama laptop yang paling mahal, mau nggak? Pertanyaan saya kalau begitu, ada nggak yang lebih berharga dari diri ini? Nggak ada. Ada nggak yang lebih berharga dari hidup ini? Tidak. Tapi kenapa masih mencari sesuatu di luar hidup? Bahkan mengorbankan hidup itu sendiri. Padahal hidup itu sangat berharga. Saya sering bingung ya lihat orang yang sedang mencari kelimpahan hidup. Iya, ya. Saya nanya, emang kelimpahan hidup berharga mana dengan hidup itu sendiri? Apa kamu tidak merasa kelimpahan kamu hidup? Hidup tidak merasa berkelimpahan, masih nyari kelimpahan hidup. Ini Kurang pengetahuan. Ngajinya kurang jauh. luar biasa ya. Nah, makanya penting ya ngaji kesadaran. Ya, nanti kalau ada sedikit waktu ya kita coba ya masuk sentuh tuh ya hard disk kosmik kita kalau cukup waktu. Kalau enggak ya nanti ikut aja. Siap. Ada pelatihan khusus bulan Januari khusus untuk cuci gudang alam bawah sadar. Saya menggunakan metodenya bukan metode psikologi biasa, tapi menggunakan metode buhun, peninggalan leluhurnya Nusantara. Kalau mau ya segera daftar karena saya lihat pesertanya yang ini banyak kan. Banyak dari dalam ya. Oke. Nah, jadi sudah ngerti ya. Menyimpan aplikasi, software itu fungsi hard disk. Microsoft Office, game, browser, menyimpan file pribadi, dokumen, Word, PDF, gambar, musik, video dan lain-lain. Banyak kan? Backup data, bisa kan? Ya. Dan media penyimpanan database itu adalah fungsi dari hard disk. Nah, apa itu hard disk kosmik? Nah, kita mulai masuk ya. Jadi hard disk kosmik itu bagian terdalam dari pikiran manusia yang menyimpan satu, ingat-ingat ini, pengalaman, dua, emosi, tiga, keyakinan, empat, trauma. Empat aja supaya ingat, dihafal dulu supaya nanti kalau saya bicara nggak lupa. Apa yang disimpan di bagian terdalam dari hard disk kosmik itu? Satu, yang keras dong. Satu, Pengalaman, ya. dua, Emosi, tiga, keyakinan, empat, trauma. diulang lagi. Satu, Pengalaman, dua, emosi, tiga, keyakinan, empat, trauma. udah hafal. Nah, bayangkan semua pengalaman hidup kita di masa lalu ada di situ datanya. Walaupun tidak disadari. Semua emosi itu apa? Reaksi kita, ya, reaksi kita terhadap situasi, reaksi itu tersimpan di situ. Keyakinan tersimpan di situ. Trauma tersimpan di situ. Saya bicara 4 aja supaya tidak terlalu banyak. Apa? Pengalaman, emosi, keyakinan, dan trauma. Nah, perlu diulang-ulang supaya masuk alam bawah sadar. Ya, oke.
pengalaman emosi, keyakinan dan trauma ini bekerja otomatis. Membentuk apa? Membentuk perilaku, keputusan, bahkan intuisi. Otomatis loh. Padahal itu semua masuk ke dalam diri kita dalam keadaan tidak disadari. Tapi hard disk kosmik ini mencatat semuanya. Dan semua yang tercatat di dalam itu akan kelihatan adanya ketika ada stimulus. Contoh. Saya contohnya Kang Firman aja lah. Oh siapa ya? Kang Firman ini pernah dibohongi sama seseorang, namanya kebanyakan Asep, namanya biar orang asing aja deh, namanya James. Pernah dibohongi oleh seseorang namanya James. Kira-kira data tentang itu ada nggak pada hard disk kosmiknya Kang Firman? Ada ya. Nah, buktinya ada. Ketika ada disebut nama James, walaupun bukan James yang menipu Kang Firman, itu terstimulasi tuh. Ingat lagi sama si James yang pernah bohongi Kang Firman. Itu bukti bahwa data itu ada. Paham ya? Ya. Jadi sebetulnya kita ingin tahu ada data apa di dalam diri kita. Ketika ada stimulus kemudian ada yang tiba-tiba muncul otomatis, ada emosi yang baru, itu bukti bahwa data itu ada. Bayangkan kalau data itu adalah data yang membuat seseorang ya memiliki perilaku dan keputusan yang selalu buruk. Kebayang nggak? Berarti kan tidak akan bisa menciptakan masa depan di grafik ini. Betul nggak? Karena apa? Dia masih menggunakan Data lama. realitas energetik yang lama, data lama Kang Firman. Kebayang dulu sampai sini? Oke. Jadi kita ini harus belajar cara mengakses data hard disk kosmik itu. Karena hard disk kosmik itu bisa diakses ketika kita berada di mana gelombang otaknya mendekati gelombang theta, sekitar 4 Hz sampai 8 Hz. Sebetulnya dari siklus sirkadian, tahu sirkadian? Siang malam. Siklus sirkadian. Tidur, bangun. Ya, tidur, bangun itu sirkadian. Gimana sih kalian ini? Kebanyakan nonton TikTok. Sirkadian itu siklus bangun tidur. Nah, contoh gini. Begitu matahari tenggelam, malam tiba, ya kira-kira jam 9, jam 10 ada perasaan ngantuk. Tahu nggak kenapa bisa begitu? Atau pernah bertanya nggak? Kenapa ya kok saya bisa ngantuk? Nggak nanya ya kalian ya? Hebat ya kalian itu, luar biasa. Selalu tepat jam segitu ngantuk. Pokoknya jam segitu sare lah. Itu siklus sirkadian namanya itu. Gini, ketika matahari tidak menyinari ini lagi, ya, apalagi lampu-lampu di rumah kita mulai kita padamkan, apa yang terjadi? Mata kita menerima sinar lebih sedikit. Ketika mata kita menerima sinar lebih sedikit, di sini ada namanya pineal gland. Pineal gland kita itu langsung memproduksi hormon namanya melatonin. Nah, hormon melatonin itu semakin banyak, maka mengakibatkan otak kita memasuki gelombang theta. Dari ngantuk itu lebih dalam lagi, tidur masuk ke gelombang delta. Tidur. Hebat ya Allah. Hebat gak Allah? Hebat ya. Sampai segitunya kasih sayangnya. Terus gimana itu pineal gland bisa menghasilkan hormon melatonin? Kumaha tah carana Allah? Pernah nanya? Saya bingung kalian itu. Yang ditanya apa ya? Saya juga bingung. Saya ini mungkin nggak normal ya. Karena segala sesuatu saya itu ditanyakan Kang Firman. Kenapa ya saya bisa ngantuk?
Ternyata setelah saya pelajari semuanya, oh, tubuh kita ini isinya cuma dua, listrik dan kimia. Jadi di kita itu hanya jaringan listrik ini semua, saraf-saraf itu. Ternyata otak kita ini lebih canggih daripada IC, integrated circuit. Lebih canggih daripada semikonduktor. Lebih canggih dari itu, lebih canggih daripada laptop ini. Keren Bapak Ibu. Kalau kita tahu. Makanya orang yang tidak tahu rahasia tubuhnya, dia makan sembarangan, dia sakiti tubuhnya, ya, dia makan obat, ya, dirusak tubuhnya semuanya. Dia masukkan racun ke dalam tubuhnya. Saya suka heran ya, lihat orang yang meracuni tubuhnya. Makan sembarangan, tidak jelas jamnya, tidak jelas jenisnya, tidak jelas jumlahnya. Sudah gitu memasukkan racun, ya. Tahu kan racun? Tahu. Yalah, nggak usah dibilang-bilang ya. Itu yang itu karena tidak tahu betapa hebatnya tubuh ini. Dan kalau tubuh ini dijaga, tubuh ini menjadi energetik. Nah, kembali lagi. Makanya mohon maaf, orang di usia yang sangat muda sudah gampang lupa, susah ingat lagi. Mending yang susah ingat itu adalah kejadian masa lalu Kang Firman. Ya. Ini mau ujian lupa semua. Bubar. Betul nggak? Luar biasa. Nah, makanya harus belajar meditasi, belajar hipnosis. Syukur-syukur bisa belajar self hipnosis. Makanya banyak yang tanya sama saya, kenapa ya? Ya, saya ini tidak hipnosis, tidak meditasi, tapi berulang-ulang kali mendengarkan kajian saya, katanya. Bahkan saya dapat rating dari AI untuk channel YouTube saya. Jadi channel YouTube saya itu disimpulkan oleh AI kualitasnya apa? Ternyata AI menyebut salah satu statementnya adalah ternyata ceramah saya bisa mengubah sudut pandang seseorang terhadap hidup, dan dia merasa hidupnya lebih bahagia lagi saat ini. Kenapa? Karena ceramah saya bukan ceramah agama biasa. Sebetulnya itu adalah self hypnosis. Saya sedang mengubah cara pandang, cuman Bapak Ibu yang mendengar tidak merasa apa-apa. Karena saya tidak gembar-gembor kalau saya ini figur otoritas. Padahal sebenarnya saya adalah figur otoritas. Saya sedang masuk alam bawah sadar, mengobrak-abrik semua realitas energetik masa lalu yang sudah terbukti membuat realitas fisik kita sangat buruk saat ini. Makanya setiap hari saya melihat ya, ada bahkan banyak sekali sharing dari anak-anak yang usianya 5 tahun, 8 tahun, dan mereka itu ingin ketemu saya. Gara-gara apa? Gara-gara mamanya nggak pernah marah lagi. Betul loh, saya dapat banyak surat yang nulis anak-anak kecil, 5 tahun, bahkan ada yang 8 tahun, ya, walaupun via WA. Surat itu dari anak itu baru bisa belajar menulis, dan dia ingin bertemu dengan ayah, ingin mengucapkan terima kasih karena ibu saya sekarang tidak marah-marah lagi. Bayangkan, luar biasa, gratis lagi. Nah, jadi fungsi harddisk kosmik ini mirip-mirip dengan harddisk yang buatan manusia. Harddisk. Dan dia itu bisa menyimpan data dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kalau Bapak Ibu dibongkar nih dari masa kecil, itu datanya itu seabrek-abrek di situ. Nah, kalau yang masuk di situ adalah data-data yang membentuk keyakinan, tadi apa? Pengalaman, emosi dan trauma yang menyebabkan realitas fisik dia itu penderitaan. Bayangkan, keterbatasan. Contoh sederhana ya, yang masih punya keyakinan bahwa dirinya itu tidak mungkin kaya,
Walaupun dia sudah dibiayai miliaran untuk berbisnis, dia kerja keras di realitas fisik, tidak akan berubah. Karena yang bisa mengubah realitas fisik adalah realitas energetik. Ini energinya yang harus dirubah. Pernah melihat gak Bapak Ibu? Orang kerja keras dari pagi sampai malam, bahkan hari Minggu masih bekerja. Tetapi yang terjadi apa? Dia terus merasa kekurangan. Kenapa itu? Dia bekerja di realitas fisik. Padahal realitas fisik itu deterministik, tidak punya kemungkinan lain. Yang punya kemungkinan lain itu adalah realitas energetik yang probabilistik, masih bisa direkayasa energinya. Ingatlah hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi energi bisa berubah bentuk. Berarti bisa diubah dong bentuknya. Bisa. Bisa. Ini yang saya bicarakan tuh Bapak Ibu, sudah banyak saksinya ya. Kalau di bumi spiritual Indonesia sudah banyak saksinya. Setiap saya bicara selalu menjadi kenyataan. Ini ada saksi Kang Firman. Kita membangun pusat pelatihan hidup sehat ini dulu ya, dari awal dengan Kang Firman, mulai dari beli tanah buat jalan, malam-malam kita kesini ketemu warga, perlu jalan di sana karena tanah kita di dalam, belum ada jalannya, belum masuk mobil masuk sini. Banyak orang yang berpikir bahwa saat itu wah nggak mungkin mobil bisa masuk ke dalam. Tapi saya tidak begitu, karena saya punya realitas energetik yang tersedia dalam diri saya ciptakan saja energi itu untuk membangun sesuatu yang mungkin. Dan ternyata bikin gedung ukuran 8 kali 28 meter aja 3 lantai di puncak gunung di sana, tidak terjangkau mobil, bisa. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu yang disebut tidak mungkin oleh kita karena kita fokus pada realitas fisik. Wah, ini udah rahasia paling agung ini, rahasia kaya ini Bu. Ini dibagikan oleh saya, coba luar biasa. Yuk sekarang kita fokus pada realitas energetik, dan itu energi bisa dibentuk apa saja oleh kita, terserah kita. Saya sering mengatakan, saya ini orang kampung, di kampung, hidup di kampung, tukang ngambil kayu bakar waktu kecil ya, sampai usia kelas 6 SD itu saya masih ngambil kayu bakar. Waktu SMP agak jauh, karena dari sekolah, dari rumah saya ke sekolah itu jalan kaki 7 kilo, jadi PP setiap hari 14 kilo, lewat hutan lah, ketemu babi hutan tuh tiap hari, apalagi kalau hujan gerimis, tiap hari itu serombongan babi hutan, tiap hari itu jalan ke sekolah itu ya. Setelah selesai SMP, dari SMP saya ke SMA itu 120 kilo jaraknya ke kota. Tapi dari kecil saya selalu berpikir ya, saya tidak mau hidup di sini. Saya ingin bikinkan rumah buat ayah ibu. Kalau saya ngobrol dengan kakak-kakak saya, adik-adik saya, tong ngimpi cenah. Jadi saya walaupun dibesarkan di lingkungan keluarga yang sama, tapi dari kecil saya tidak terlalu mengizinkan ya pikiran-pikiran yang terbatas itu masuk. Bahkan saya selalu mengatakan, saya mah nanti akan keliling dunia. Dan kalau kumpul nih sekarang dengan kakak adik saya, baru mereka tuh percaya, oh iya yang kamu katakan dulu benar. Jadi saya bukan show off ya, ketika mau pergi pamit sama keluarga, bukan pengen ditepuk tangan, bukan. Saya ingin membuktikan omongan itu sebetulnya edukasi aja. Saya mau pergi ke ya gitu. Bayangkan Bapak Ibu, jadi selama ini kita deterministik atau probabilistik? Deterministik ya. Aneh ya, pengen rumahnya banyak, pengen rumahnya mewah, tetapi kita fokus saja pada rumah yang ada. Iya. Betul nggak? Pada saldo yang ada. Lihat saya semuanya, tatap energi saya. Bapak Ibu, kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Tidak terasa bahwa ketika kita berfokus pada realitas fisik, berarti kita sedang memberi energi pada kekurangan kita sendiri. Mantap Ayah. Tepuk tangan para sahabat. Baik.
Ya, itu. Nah, jadi menyimpan semua pengalaman masa lalu, termasuk yang terlupakan atau yang pernah ditekan. Ya, makanya ketika kita belajar meditasi, hipnoterapi, hati-hati. Kadang-kadang banyak yang berbicara, ayah gimana caranya menghilangkan pikiran? Nah loh, ini ilmu baru lagi nih, menghilangkan pikiran. Pikiran itu ada, sudah terbentuk pada diri kamu. Data itu ada, data itu tidak bisa dihilangkan. Kamu harus akui kalau data itu ada, tapi jangan diberi energi, itu masalahnya. Makanya ketika kita ingin agar dia itu tidak berkuasa, maka jangan diberi energi. Makanya ketika kita sedang ada yang muncul data-data itu di alam bawah sadar kita, jangan diberi energi, jangan ditekan, jangan dihakimi, jangan dilabeli, jangan. Saksikan saja dan sadar, saya bukan itu. Saya bukan pikiran, saya bukan awan putih, saya bukan awan hitam, saya ada langit biru yang menyaksikan itu semua. Ketika kita menjadi penyaksi bagi si pemikir, bukan pemikir itu sendiri, kita tidak akan larut kepada pikiran itu. Itu kuncinya. Ya. Nah, kita kan sering larut di situ. Karena kita larut, dia terbawa arus. Contoh begini. Realitas fisik sedang mengalami gonjang-ganjing. Anggap saja dagang sedang mengalami penurunan. Terserah. Apakah realitas energetik mau difokuskan ke situ? Padahal realitas energetik bisa dibangun apa saja. Biarkan yang di luar menurun, tapi di dalam tidak menurun. Jaga di frekuensi yang kita dambakan. Kita tidak akan mengalami penurunan. Dia akan ada tapal kudanya cepat naik lagi. Ya, Kang Firman. WA-nya dari Bunda Miske sudah sampai ke Kang Firman. Oh, jelas saya. Sudah Ya. sampai ke saya. Banyak sekali sahabat. 200 juta, 400 juta, 600 juta, 800 juta, 1M terus 1M. Sekarang sudah 1 miliar 120 juta. 8 bulan ya. Dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Apa doanya? Doanya apa? Ketika suami sakit, usaha bangkrut karena fokus pada suami, dia bisa menahan realitas energetik di frekuensi yang dia dambakan. Dia tahan di situ. Maka tapal kudanya tercapai lebih cepat, naik lagi. Terus di frekuensi yang dia dambakan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa seolah-olah kehidupan kita ini ditakdirkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan maunya si A miskin, si B kaya. Tuhan maunya si A sakit, si B sehat. Seolah-olah semua itu buatan Tuhan, dan kita menuduh Tuhan seolah-olah berperilaku seperti itu. Padahal mesin pengendali semua itu adalah alam bawah sadar kita. Terus Tuhan di mana? Yes, Dia sang keberadaan. Dia sang kehadiran. Dia merespon semua gelombang yang dipancarkan dari getaran yang ada dalam diri kita. Masih ingat kuliah kita yang lalu? Ya, kalau ada getaran pasti ada gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat lewat medium akibat adanya getaran. Nah, getaran itu di sini. Getarannya di sini. Di realitas energetik. Bayangkan Bapak Ibu. Saya punya rumus di fisika, rumusnya begini. Energi kinetik itu sama dengan 3/2 kali konstanta Boltzmann dikalikan temperatur. Energi kinetik 3/2 kali konstanta Boltzmann dikalikan temperatur. Ini jadi kalau di sini ada gas. Berapa jumlah gas di sini? Tak terbatas. Bayangkan saja ya, jumlah gas di sini nih pada tekanan standar aja sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 buah. Jumlah gas di sini di ruangan ini pada keadaan standar
10 pangkat 23 kalau diuraikan berarti 6 0 2, udah hilang 2, berarti tinggal 21 lagi kan? Ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Udah berapa tuh? 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1 2 3. Sok lah, ada yang bisa nyebut ini angka berapa? Ini jumlah gas yang ada di ruangan ini. Di ruangan ini. Dalam keadaan standar 1 atmosfer. Suhu ruang. Jumlah gas di sini, gas yang diserap Bapak Ibu, entah apa gasnya. Ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon, karbon dioksida, karbon monoksida, pokoknya apa-apa, ada yang kentut di sana. Wah, pokoknya jumlah gas dijumlahkan itu 6,02 kali 10 23. Ini yang menghitung jumlah gas segini namanya Avogadro. Jelas bukan orang Ciparai. Ya, Ciparai ya pasti juga Firman. Ya, jadi 6,022. Bayangkan, kalau segini aja kan sejuta, semiliar, Ya, 1 triliun. triliun, 1000 triliun, sejuta triliun, 1000 juta triliun. Bingung saya. Jumlah gas yang ada di sini. Nah, setiap gas ini bergerak acak. Bergerak acak dan random. Nah, kalau ngurusi yang banyak kayak gini, nggak bisa pakai fisika biasa, harus pakai fisika statistik. Saya 10 tahun ngajar mata kuliah fisika statistik. Kalau fisika yang biasa itu, pokoknya berapa tekanan udara di sini itu makro. Kalau fisika statistik, tekanan sebesar ini dikontribusi oleh molekul-molekul yang mana, berapa molekulnya, diurus satu-satu. Berapa masanya, berapa kecepatannya, kemana arah kecepatannya. Akhirnya muncullah rumus energi kinetik adalah 3/2 kT. Jadi energi kinetik ini berbanding lurus dengan temperatur. Bayangkan Bapak Ibu, ketika jam 3 pagi, suhu tubuh manusia mencapai titik yang paling rendah. Berarti molekul-molekul di tubuh kita itu memiliki energi yang paling minimum. Saat itu, termasuk molekul-molekul yang membentuk otak, itu sedang minimum. Makanya saat itu, saat yang paling dahsyat, di mana otak sedang berada di frekuensi gelombang theta. Bayangkan, jam 3 berantem, jam 3 bangun tapi dengan keresahan, jam 3 bangun tetapi dengan ketakutan, jam 3 bangun dengan kegelisahan, jam 3 berdoa kepada Tuhan dengan memperbanyak permintaan, didorong oleh rasa kekurangan. Udah dikabul. Kebayang nggak? Waduh. Makanya pantas tahajudnya rajin tapi tambah nggak kebayar utang. Ini nggak pernah diajarkan Bapak Ibu. Banyak yang ngajar, pokoknya tahajud. Nggak ngerti tahajud itu apa. Sudah dengarkan kajian saya? Tahajud itu dari kata jahada. Jahada itu artinya tidur malam. Tahajud itu justru terjaga saat tidur malam. Jadi sebenarnya tahajud itu artinya terjaganya kesadaran. Berarti kita memiliki energi di frekuensi yang besar. Sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, kalau kita punya frekuensi yang besar kayak sinar X, dia bisa masuk dan dia bisa menjangkau sekalipun objek yang tertutup oleh daging. Betul nggak? Pokoknya yang berat badannya 150 kilogram, bukan 150 gram, kilogram, tebal perutnya, masih bisa dijangkau. Yang kulit mukanya tebal pun masih bisa dijangkau. Sama sinar X. Itu karena frekuensinya besar. Nah bayangkan, kita main di frekuensi rendah terus, padahal kita punya probability untuk membentuk energi
energi kita supaya berada di energi yang energetik, di realitas energetik yang frekuensi tinggi. Nah teman-teman, itulah tausiah beliau kali ini. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari penjelasan-penjelasan beliau teman-teman ya. Dan salah satu yang bisa kami simpulkan, beliau menjelaskan bagaimana cara kita memanfaatkan energi yang ada pada diri kita itu untuk menarik energi dari alam semesta ini teman-teman. Dengan cara itu kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan teman-teman ya. Dan banyak sekali tentunya yang kita bisa ambil dari penjelasan-penjelasan beliau. Ikuti terus tausiah beliau teman-teman ya. Semoga kita selalu tercerahkan oleh ceramah-ceramah beliau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.